Berarti emang secara genetik dan secara budaya turun-temurun mereka memang keturunan Yahudi Khazar Kaukasus. Nah, sehingga kami keluarga Wali Songo tercerahkan dan tersadarkan bahwasanya leluhur kita itu beda dengan Ba'alawi. Karena juga keluarga Wali Songo Terah Sunan Giri yang di Arab Saudi juga sudah tes DNA ketika itu dari keluarga Madura juga, ternyata hasilnya berbeda dengan keluarga Ba'alawi. Nah, kalau kami ketika sudah mengetahui kebenaran, kami takut dosa. Jadi kalau misalkan ada yang fanatik itu kami prihatin kalau misalkan masih fanatik. Karena kalau kami ketika sudah ada fakta ilmiah, kami takut dosa apabila tetap bertahan kepada hal yang salah. Sehingga di tahun 2020 kami juga mengakui bahwasanya oh ternyata kalau begitu kami pihak yang salah dan kami harus berupaya meluruskan. Sehingga di tahun 2021 pun juga saya juga berdiskusi dengan Kiai Imad, Kiai Imadin Usman bahwasanya ini pasti nggak mungkin kalau leluhur kita ini ke Ba'alawi karena secara genetik nggak sesuai. Dan kalau Kiai Haji Imadin Usman meneliti bahwasanya Ba'alawi itu dari sisi kajian kitab memang terputus riwayat sebagai keturunan Rasulullah. Sedangkan kalau saya atau pihak kami yang lain berupaya mengkaji bila mana nasab Wali Songo itu bukan ke jalur Ba'alawi Yaman, lantas kemana? Karena hasil Muktamar NU ke-31 menyatakan bahwasanya tes DNA itu bisa untuk membatalkan ilhak nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhak nasab. Jadi kalau untuk menentukannya harus pakai data lain. Nah alhamdulillah kami dengan bantuan dulur yang lain tuh mengkaji versi manuskrip lain. Jadi kalau manuskrip yang satu dari Yaman, adakah versi-versi yang lain yang selain Yaman? Alhamdulillah wa syukurillah ternyata ketemu dari manuskrip Bangkalan, dari manuskrip Cirebon, manuskrip Banten. Jadi ketika kita mengkaji ada data-data yang lebih mutawatir, yang zamannya juga lebih tua, zaman data-data yang belum dipengaruhi oleh masa penjajahan dan dibelokkan oleh Antek Belanda. Sehingga kita mengetahui bahwasanya kalau keluarga Sunan Giri dan Kudus itu adalah jalurnya Al-Jailani, maka keluarga Gunung Jati jalurnya ke jalur Imam Musa Al-Kazim Al-Husaini. Nah jadi untuk pelurusannya, misalkan keluarga Bani Batokolong ke Sunan Giri nasabnya adalah bin Yakub bin Ishak yang menantu daripada Jumadil Kubro Al-Husaini. Kemudian Ishak ini binnya bin Syekh Junaid atau Jungeb, bin Abdul Qadir bin Su'aib bin Abdul Jabar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Soleh bin Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani radhiyallahu anhu. Kemudian atasnya bin Abu Soleh Musa Janki Dausat, kemudian bin Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa Atsani bin Abdullah Atsani bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Kamal bin Hasan Al-Musana bin Hasan Al-Mujtaba bin Imam Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah terluruskan Sunan Giri, Sunan Kudus itu jalurnya ke Al-Jailani Al-Hasani dari Maroko, bukan ke Ba'alawi dari Yaman. Nah sedangkan untuk jalur Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Syarif Hidayatullah Sunan Jati yang keturunan daripada Syekh Jumadil Kubro itu jalurnya ke Imam Musa Al-Kazim. Misalkan Syarif Hidayatullah bin Abdullah bin Ali Nurul Alam, sedangkan untuk Sunan Bonang Derajat bin Sunan Ampel bin Ibrahim Asmanokondi bin Jumadil Kubro. Jadi Ali Nurul Alam sama Ibrahim Asmanokondi, Ali Nurul Alam kakeknya Sunan Gunung Jati dengan Ibrahim Asmanokondi bapaknya Sunan Ampel itu bersaudara, sama-sama anak daripada Syekh Jumadil Kubro alias Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Atasnya bin Mahmud Nasiruddin, kalau di dalam bahasa Jawa adalah bin Mahmudil Kubro. Kemudian bin Jalaluddin Husain bin Ahmad Kabir bin Husain Jalaluddin bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Asqari bin Ja'far Az-Zaki bin Ali An-Naqwi bin Muhammad Al-Jawad At-Taqi bin Ali Ar-Ridho bin Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sodiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, silsilah ini bukan untuk sombong-sombongan buat bangga-banggaan, tapi ini perlu diketahui untuk kita menjaganya supaya tidak dibelokkan oleh yang lain, dikaburkan.
Dan keluarga Wali Songo itu tidak rasis, tidak zalim. Ketika pindah ke Nusantara, kalau orang Ba'alawi hanya wanita-wanita itu tidak boleh dinikahkan oleh kalangan lain. Tapi kalau Wali Songo tidak masalah. Sunan Ampel punya putri dinikahkan dengan Raden Patah Demak yang terah Majapahit sebagai contoh. Dan banyak pernikahan-pernikahan keluarga Wali Songo tidak membeda-bedakan, tidak rasis. Dalam dakwahnya itu berasimilasi, berakulturasi, sehingga bisa jadi kita semua ya sama-sama keturunan Wali Songo juga. Hanya saja mungkin ada yang Kabupaten Obor yang nggak tahu datanya, tapi ada juga kita yang tahu. Tapi kita yang tahu pun nggak sombong, kita juga menyampaikan untuk bisa kita tabarukan dan tawasulan karena beliau-beliau tersebut adalah leluhur-leluhur kita. Jadi kalau dalam tradisi Jawa itu ada silsilah Panengen, ada silsilah Pangiwo. Silsilah Pangiwo itu adalah silsilah leluhur ke jalur pribumi Nusantaranya. Sebagaimana tadi saya sebut, ternyata Banten pun juga keturunan Malang, orang Malang pun keturunan Banten, itu karena silsilah Pangiwonya yang nurun kepada raja-raja Nusantara. Yang Pangiwo, iya, kita akui emang iya. Ken Arok pun ya leluhur kita juga. Jadi Ken Arok leluhur, tapi Nabi Muhammad insya Allah juga leluhur juga. Jadi kalau yang panengannya ke jalur Rasulullah, Pangiwonya ke jalur pribumi Nusantara, termasuk kepada Ken Arok dan Ken Dedes yang ada di bumi Singosari, Malang. Jadi kita semua bersaudara. Nah, jadi kita harus jaga sejarah bangsa kita. Karena kalau tidak kita jaga, semuanya nantinya akan dikaburkan, dibelokkan, dan itu adalah penjajahan gaya baru. Jadi bangsa Ba'alawi ini kami prihatin, mereka menjajah dengan membelokkan sejarah dan silsilah. Ada pembelokan sejarah daripada Kanjeng Ratu Temenggung di Ningrat, Panembahan Griloyo, Pangeran Diponegoro, itu semua serba dibelokkan. Jadi mereka juga maling teriak maling. Mereka yang begal nasab, begal makam, tapi kadang-kadang menuduh keluarga Wali Songo. Sehingga kami, alhamdulillah, insya Allah siap dengan bukti data. Jadi apa-apa yang kami sampaikan, ini juga perlu diketahui bukan berangkat dari kebencian. Rasulullah sendiri sebagai rahmatan lil alamin dalam amar ma'ruf nahi mungkar, yang dibenci itu bukanlah orangnya atau personnya, tapi kezalimannya atau sifat-sifat jeleknya. Jadi apabila ada orang kafir sekalipun, Rasulullah itu nggak benci, yang dibenci adalah kekafirannya. Rasulullah tetap sabar berdakwah menyampaikan moga-moga sadar dari kekafirannya. Bahkan kalau orang yang nggak sadar, semoga keturunan yang akan beriman. Begitu pula, ini juga kami klarifikasi, meskipun kami melakukan perlawanan, tapi kami insya Allah tidak benci kepada Habib Ba'alawi, tapi kami tidak terima akan kezalimannya. Kezaliman yang mereka sombong, mereka rasis, mereka menginginkan gerakan radikalisme, mereka menjajah bangsa kita dengan merendahkan para kiai-kiai kita. Andai kata kita diam, kita akan terus terjajah. Mereka menyampaikan kiai kita tuh berguru kepada satu itu lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim. Ini sangat merendahkan. Kalau kita diamkan saja, kita akan terus menerus direndahkan. Jadi yang kita lawan adalah kezalimannya. Tapi kita dengan gerakan kita berharap moga-moga mereka jadi sadar, mereka jadi tobat. Karena akar masalah daripada kezaliman mereka, baik mereka sombong dengan radikalisme, bahkan ada yang membelokkan sejarah, awalnya dari kesombongan atau kegeeran mereka merasa nasabnya lebih mulia dibandingkan yang lain. Nah, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar kita adalah ternyata nasab mereka itu belum tentu benar loh. Kalau belum tentu benar, jangan sombong, jangan belagu, jangan merendahkan yang lain. Nah, karena kita semua itu diciptakan Allah untuk berbeda suku adalah untuk saling kenal mengenal, bukan untuk saling merendahkan yang lain. Nah, jadi intinya demikian, bahwasanya kita bukan benci kepada kaumnya, tapi kepada kezalimannya. Dan ini insya Allah bukanlah fitnah. Kalau dianggap fitnah, insya Allah karena ini merupakan kajian ilmiah, pihak kami siap bertanggung jawab membuktikannya, baik secara kajian ilmiah maupun jalur hukum. Jadi apabila ada yang memfitnah kami ini memberitakan berita bohong, kami siap mempertanggungjawabkannya di depan hukum. Karena dengan depan hukum kita juga akan ada saksi pakar, baik pakar ilmiah, ilmu nasab maupun pakar genetik. Kita sudah pernah mengadakan kajian seminar ilmiah di UIN Syarif Hidayatullah, mengundang pakar genetik dari BRIN,
Badan Riset Inovasi Nasional bahwasanya secara hasil tes DNA-nya para Habib Ba'alawi tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah. Nah, jadi kita siap untuk membuktikannya baik secara jalur hukum dan ilmiah. Nah, kemudian bila mana suatu hal ini disebut benar, mungkin juga ada yang menyatakan bahwasanya gerakan kami ini gerakan ghibah. Mohon maaf, ghibah itu ada pengecualiannya. Jadi Imam Nawawi juga menyatakan apabila sesuatu hal untuk melaporkan kepada pihak berwenang itu bukan ghibah. Jadi kalau kita dizalimi, kita lapor polisi, menceritakan kepada polisi bentuk-bentuk kezaliman, itu diperbolehkan. Dan juga kita meminta fatwa dari ulama untuk menghentikan kemudaratan, itu bukan ghibah, itu diperbolehkan. Dan juga misalkan adalah untuk menjadi kewaspadaan bagi umat, bagi kaum saudara muslimin muslimat supaya tidak terzalimi. Nah, ini juga bukan merupakan ghibah. Dan juga apabila suatu kesalahannya itu adalah dosa terang-terangan. Jadi kalau merekanya terang-terangan menghina ulama kita, merendahkan kiai-kiai kita, itu sudah terang-terangan, itu boleh kita bicarakan dan itu bukan ghibah. Justru supaya menjadi efek jera dan sebagai peringatan kepada bangsa kita atau umat kita supaya kita tercegah dari kezalimannya. Jadi dengan gerakan kita harapkan ada 3 hal. Yang pertama, moga-moga nih para Habib Ba'alawi yang sombong-sombong oknum-oknum ini jadi sadar karena nasabnya belum tentu benar. Yang kemudian yang kedua, korban-korban pribumi yang pernah terzalimi dulunya mungkin husnuzon, tapi kemudian karena husnuzonnya kepada Ba'alawi takut kualat. Nah, sekarang sudah kita ungkap mereka bukan zuriat Nabi, tidak perlu lagi takut kualat. Sehingga silahkan perjuangkan keadilan. Bahkan Rasulullah juga bersabda, andai Fatimah anakku mencuri, akan kupotong tangannya. Jadi artinya keadilan harus tetap ditegakkan. Jadi yang sudah pernah terzalimi oleh Habib Ba'alawi, jangan lagi takut memperjuangkan keadilan karena takut kualat. Dan yang ketiga, yang belum terzalimi, bersyukurlah. Karena belum terzalimi ya. Dan selain bersyukur, harap untuk menjadi eling lan waspodo. Karena informasi-informasi ini bisa menjadi kewaspadaan supaya kedepannya tidak terzalimi oleh bangsa lain. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila bitoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.